Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang sosok ulama besar dunia, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz dari Yaman. Berikut ini pendapat para ulama tentang sosok Habib Umar bin Hafidz. Yang masih ada di Indonesia lagi Habib Umar bin Hafidz. Apabila mengaji sering 4 tahun aja sabarataan dibalik Tuhan ilmu laduni. Ujar kita tak alim nang amil nang abid nang mempunyai khususiat sama unah. Itu diantaranya 4 tahun kalau Habib Umar bin Hafidz. Kemarin ada Habib Umar, ya, Al-Hafidz, Masya Allah, itu orang baik itu Habib Umar. Main di Kalimantan di mana dan sebagainya, terus beliau pulang. Saya dikatakan sore ada Habib Umar di sini. Saya bilang Masya Allah, ya kalau ada waktu saya pengen berjumpa. Malamnya kami bermimpi bertemu dengan Habib Umar, sampaikan, terus subuhnya disampaikan mau didesain bertemu, cuma waktunya sangat singkat, 30 menit tidak terkejar. Beliau pulang. Itu diantara kemuliaan beliau, itu selalu menjaga pandangannya. Ya, bahkan dalam wanita yang bukan mahramnya pun itu Masya Allah dijaga betul, tidak menatapnya. Lihat, dijaga betul. Dan orangnya Masya Allah baik itu, orang saleh. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa, main-main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafidz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main." Habib Umar bin Hafidz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya. Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita. Tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafidz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara. Apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Yang dimuliakan Allah, beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab Haditsun Nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara bertidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian dan demikian. Habib Umar bin Hafidz itu saya sebelum ketemu sudah cinta dulu. Saya sebelum ketemu itu saya sudah ikuti video beliau dan sudah ikuti ceramah-ceramah beliau.
Saya senang dengan cara ceramah beliau. Sampai tak tembak corone. Beliau itu nek ceramah, dulu saya ceramahnya model beliau. Saya seorang model wong Jawa misalnya. Halus-halus. Jadi kalau dulu itu sama Habib Umar, pertama itu doa dulu Habib Umar. Doa. Habis doa munajat baru masuk nasihat. Habib Umar itu senang betul saya lihat. Terus subhanallah beliau datang ke Solo dulu dibawa sama Habib Anis waktu itu. Pertama kali datang ke Indonesia adalah Habib Anis yang mau referensinya Habib Anis dari sana. Habib Anis minta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tolong Umar ini yang lagi ceramah di sana supaya datang ke Indonesia bisa mengenalkan orang-orang Indonesia tentang bagaimana salaf dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Habib Anis itu. Dan sewaktu itu datang belum ada orang kenal. Saya duduk ngobrol bebas, salaman bolak-balik ping 1000 bisa. Tidak ada orang kenal. Jalan di jalan Habib Anis dari rumahnya Habib Anis ke Masjid Segaf, tidak ada yang awal. Itu tahun 90-an juga. 90-an juga. Waktu itu Habib Ahmad paman saya pas kebetulan juga ada di Solo waktu itu, ketemu di sini. Rame. Nah saya waktu lihat beliau itu subhanallah, saya bilang ini anak muda cerdas, top. Jadi sudah dia tak idolake. Jadi sampai sekarang. Dan alhamdulillah beliau ini orang yang suka dengan qasidah. Ada orang-orang itu istilahnya ilmu dhauk. Dhauk itu rasa. Habib Anis itu orang yang bisa merasakan qasidah itu enak betul. Kamu sudah Habib Anis duduk begini nih, tapi sudah pas dengar qasidah, enak. Wajahnya itu ditonton tuh nyeneng deh. Habib Umar juga itu kalau kamu lihat waktu saya di stadion itu waktu kita duduk ngobrol cerita Messi Guyon, tahu-tahu saya bawakan kan saya tahu bahwa beliau ini amat sangat senang dan cinta dengan Habibah Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Paling senang beliau. Saya rencanakan dari rumah. Pertama qasidah yang saya akan bawa, natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wal nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Terus masuk di situ kesempatan saya untuk bagaimana menghibur Habib Umar, menghibur guru itu jalannya luar biasa. Jadi guru ini hiburan, masa kayak guru berdina kon ngajar kan ini. Kali ngajar sana ngajar ya sekali-kali dihibur-hiburannya Habib Umar apa? Sholawatan, qasidahan itu seneng beliau ini. Seneng betul. Nah itu makanya Habib Umar. Dan sampai sekarang saya itu ya Allah rindu dan amat sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau, ingin ke Hadramut. Jadi Hadramut ini istilahnya tempat yang masih asli ahli sunnah wal jamaah Indonesia ini. Sumbernya dari sana. Jadi para wali, para kiai yang ulama datang dari sana ke sini, Hadramut yang di Sewon ya sama yang di Tarim itu. Ada memang di Hadramut tempat-tempat lain yang beda mungkin paham. Tapi yang dari Habib Umar dari ini tidak ada beda. Ada hol, ada tahlil, ada manakib, ada rotiban, ada ini yang dilakukan sama NU di Solo di Indonesia ini sama. Kalau Anda tanya masalah yang di negara lain ya mungkin beda. Tapi kalau Anda mengatakan Yaman, Hadramut, Tarim sama, hall dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Habib Umar ini luar biasa. Nikmat dipandang, nikmat didengar, nikmat diikuti. Itu Habib Umar. Nikmat semuanya. Mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung, itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang.
Ya, jadi ketika masalah itu timbul, saya ingat Habib Umar bin Hafid. Dikisahkan sama guru saya Habib Alwi. Habib Umar bin Hafid dengan kita tahu, alhamdulillah, insyaallah beliau panjang umur, saya tafiat. Habib Umar bin Hafid ini kan dengan keilmuan beliau, bahkan beliau ini fatwanya ditunggu oleh ulama dunia, bukan umum. Ulama pun menunggu daripada fatwa beliau. Ketika Habib Umar bin Hafid pada saat itu, beliau itu punya tanah. Seingat saya kurang lebihnya 1000 meter, hampir 1000 meter dia punya tanah. Ya mas, sudah dipatok lah dengan kayu, patok begitu. Memang mau dibangun untuk, saya kurang paham apakah untuk cabang, pondok cabang, apakah untuk, tapi itu punya beliau. Dan beliau pada saat itu pernah lihat, nengok tanahnya bersama anak beliau Sayyid Salim, yang sudah sering juga familiar di Indonesia, beliau Sayyid Salim ini. Maka Habib Umar ini tiba-tiba ada orang yang kurang suka sama beliau, tapi ngakoni tanahnya beliau itu miliknya. Padahal suratnya komplit. Tapi orang itu bilang tidak, keliru. Ini orang yang jual sama ayahmu, bilang sama Sayyid Salim, anak Habib Umar. Orang yang jual sama ayahmu ini orang yang salah. Harusnya itu cuma batas ini, tapi tidak. Ini kok saya juga punya saya ini kok dikenakan, harusnya itu tidak sampai segini. Orangnya keliru hitungannya tanahnya. Loh, tapi ini suratnya apa, kalau akta jual beli dan sebagainya ada semua. Maka subhanallah, ketika disampaikan itu sampai dia pentok ke abahnya, ya abah, ngakoni tanahnya abah ini diakoni sama satu orang. Nah, terus bagaimana? Sudah tak tunjukkan bah suratnya. Orangnya nggak mau tahu bah. Yang namanya seorang anak ya, seorang anak itu gimana kalau abahnya atau orang tuanya itu pasti emosi. Saya Salim, saya sudah berusaha begini. Habib Umar dengan tenang aja. Terus orangnya gimana? Nggak mau baca itu. Beberapa ratus meter tuh diakoni semua tanahnya dia. Katanya Habib Umar, kasihkan. Bahkan semuanya nggak ada apa-apa, kasihkan. Masya Allah, enteng ngomongnya. Loh bah, katanya Habib Umar, gara-gara ini apakah abah mau berantem? Tidak mau. Cuman gara-gara ini abah mau berantem. Kasihkan. Masya Allah. Legowo sing kayak gini ini loh, legowo yang kayak gini ini loh yang berat. Kita ini kadang-kadang apa dapat sudah punya nama, kita mungkin kita dikenal ustadz lah, dikenal penceramah, dai, kadang kita punya gengsi tersendiri. Tapi ketika dapat masalah kayak gini kelihatan di mana rasa sayang, kasih sayang kita sama umat itu di mana, itu kelihatan. Bahkan beliau difitnah Habib Umar bin Hafid itu. Habib Umar ini mengajarkan sama santri-santrinya itu syirik. Syirik dari mana? Oh iya, kalau santri cium tangan, pakai nunduk, syirik ini. Nyembah tuh hanya kepada Allah Ta'ala. Habib Umar dengan jawaban cerdasnya ketika sudah beberapa kali orang itu menyampaikan seperti itu, menghasut orang-orang di sekitar. Maka Habib Umar itu cuma ngambil pulpen orang tadi. Ketika ketemu sama Habib Umar, pulpennya orangnya dijatuhkan. Orangnya terus ngambil, kata Habib Umar, jangan syirik, masa sama pulpen kamu sujud. Cerdas Habib Umar bin Hafid ini, ya, artinya memberikan pelajaran sama orang itu seperti. Bahkan di sisi lain, ketika ada orang yang betul-betul nggak suka sama Habib Umar, didatangi sama Habib Umar, dicium tangannya. Orang ini benci sama Habib Umar, nangis, ya, menitikkan air mata. Artinya pukul dengan akhlak. Nah, yang seperti ini sulit. Sulit, karena di dalam hati kita ini mesti ada sesuatu potensi mendudukkan diri. Beliau pernah bilang, saya senang betul sama satu ucapan beliau itu. Orang yang berbuat satu kemaksiatan karena dia khilaf, atau satu kesalahan atau kekurangan dalam ibadah, dia menyesal. Eza afdol, lebih baik daripada orang yang melakukan satu amal kebaikan dan bangga dengan amalnya. Habib Umar itu nerima tamu, sedangkan Habib Umar berpuasa. Habib Umar satu talam. Habib Umar itu kalau makan, ya, kalau makan ini satu talam besar.
Kan seneng makan satu talam sama Habib Umar. Habib Umar cuci tangan. Kalau kita enggak. Ada alaf saim, ini saim. Lihat akhlaknya Habib Umar ketika berpuasa sedangkan tamu enggak berpuasa. Kalau kita kan Habib Umar itu masukkan tangannya kemana? Masukkan tangannya ke tempat makan. Yang lain makan, Habib Umar masukkan tangannya, ngambil daging, dilainkan tualangnya, diambil dagingnya aja, dikasih yang ini, diambil langsung dimakan sama orang itu, diambilkan lagi. Nggak kerasa sampai selesai makan, Habib Umar cuci tangan, mereka juga cuci tangan, mereka nggak kerasa kalau Habib Umar itu puasa. Ini akhlak yang istimewa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan seorang soleh itu adalah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin persis niru Rasul. Sebagaimana biasa, piket itu terbagi piket untuk masak, memang walaupun saya waktu itu lebih cenderung karena pesan Al-Walid, Habib Qasim almarhum, dia berkata kepada saya, kalau kamu berangkat ke Tarim nanti, jangan kamu cari ilmunya, tapi cari berkah dan khidmahnya di sana. Kalau ilmu kamu di mana saja bisa belajar. Kebetulan saya termasuk orang yang tergolong paling tua usianya waktu berangkat ke sana, karena memang saya sudah lama di Dalwa. Dan alhamdulillah saat saya berangkat ke Tarim itu kita sudah selesai Umdatus Salik dan Fathul Mu'in dan sudah ngajar, selesai belajar Alfiyah Ibnu Malik pada saat itu, sudah hafal dan sudah mengajar juga. Kemudian banyak fan-fan ilmu. Tapi pada saat kita masuk ke Tarim, kita diajari jurmiyah lagi oleh Al-Habib Umar. Dan saya ikut waktu itu. Cuman saya melihat begini, kalau semua ikut belajar, yang khidmah di dapur, yang masak, yang ngurusin belanjaan siapa? Belum ada pada saat itu. Sehingga saya ambil bagian itu dengan banyak meninggalkan pelajaran. Tapi bukan karena saya merasa saat itu sudah paham, saya mengambil hal yang memang menjadi pesan daripada almarhum Al-Walid, ayah saya, untuk khidmah dan mencari barakah. 2-3 tahun saya lakukan itu. Pada saat kami ada di Taqwa, suatu hari ada acara, kemudian entah acara apa saya lupa tepatnya, yang penting cucian banyak sekali, masak banyak sekali, cucian piring-piring dan nampan kotor itu banyak sekali, sampahnya banyak juga. Waktu itu saya piket dengan bertiga, saya, Habib Mundir, yang satu lagi Ustadz Muntahar Ridha. Ini dua-duanya sudah meninggal, rahimahumullah, rahmatal abrar. Waktu itu Habib Mundir sakit, Ustadz Muntahar Ridha lagi ada tamu dan tidak tahu pergi kemana. Praktis yang piket pada malam itu saya sendiri. Itulah Allah ketika ingin memberikan sebuah pelajaran atau sesuatu yang mengena, kadang-kadang lewat sunnah-sunnah seperti itu. Sehingga saya nyuci sendiri pada saat itu, kemudian ngeberesin sendiri, ngebersihkan dapur sendirian, termasuk membuang sampah. Saya turunkan sampah dari atas, saya naikkan ke gerobak, di gerobak setelah masuk ke gerobak semua, itu kira-kira jam 1 lewat, hampir setengah 2. Saya tarik gerobak itu, biasanya berdua atau bertiga, malam itu saya tarik sendiri gerobak sampah itu, karena memang tidak ada lagi yang menemani saya, dan teman-teman yang lain pada kecapean tidur. Sambil ngantuk-ngantuk saya itu tarik gerobak itu menuju ke tempat sampah. Tempat sampah itu waktu itu di dekat rumahnya, rumah yang ditempati Habib Zaid, ada madrasah kosong ke situ. Saat saya berjalan dengan begitu capeknya sampai kadang-kadang merem jalan itu, tiba-tiba saya kaget karena dari arah yang berlawanan ada satu orang sedang berjalan. Membuat saya lebih kaget lagi karena ternyata setelah dekat betul, orang yang berjalan itu adalah Habib Umar seorang diri. Beliau mengucapkan salam lalu menegur saya, menanyakan Quraisy, kebiasaan Habib Umar gitu. Walaupun dia sudah tahu saya, tapi dengan Quraisy, dia bilang, iya Habib, dia bilang, sama siapa ente ngangkut sampah? Sendirian? Dia bilang, iya Habib, harusnya ada sama Muntaha, sama Mundir,
tapi mundir sakit, muntaha ada tamu, ngantarkan tamu, jadi saya angkat beliau. Jadi nggak ada temannya inti, tidak ada. Beliau mengatakan, ayo saya temani kamu ke tempat sampah. Habib Umar yang harusnya berjalan ke arah Aidit, ke arah rumahnya, itu balik lagi menemani saya sambil jalan di samping, saya narik sampah. Beliau bercerita tentang ini, nasihat ini. Sampailah ke tempat sampah. Pada saat sampai ke tempat sampah, Habib Umar sudah mulai tangannya dilipat untuk saya turunkan lagi tangan beliau. Dia bilang, Habib jangan, biar ini sampah tidak banyak, saya sudah terlanjur kotor, Habib tidak usah ikut. Habib Umar menurunkan ridaknya, naruh di batu, waktu itu batu-batu yang akan dibangun, dia duduk ngeliatin saya. Saya pindahin sampah dari gerobak ke tempat sampah, saya pindahin. Tengah-tengah saya pindahin, Habib Umar melihatin. Saya pura-pura semangat, padahal capek waktu itu karena dilihat Habib Umar. Saya pindahin, nah pada saat Habib Umar pindahin itu, selesai saya pindahin, saya putar gerobak itu untuk kembali lagi. Habib Umar berdiri dan Habib Umar mengatakan kepada saya begini, Quraisy, kamu jangan kecil hati kalau sekarang ini kamu menjadi tukang sampah, karena insya Allah kamu nanti kalau pulang ke negaramu, kamu akan menjadi orang yang mulia dan dihormati. Namun ingat, pada saat kamu dimuliakan dan dihormati orang, kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang tukang sampah. Nah, ketika kami berada di momen-momen yang besar, kami atau di hal-hal yang di situ terbuka pintu setan untuk menggoda kami agar menjadi ujub, menjadi ria atau menjadi sombong, itu sering, cambuk itu sering hadir kami. Habib Umar mengatakan, kamu sekarang tukang sampah, tapi insya Allah besok menjadi orang yang terhormat. Tapi ingat, pada saat kamu dihormati oleh orang, dibanggakan, disanjung oleh orang, kamu harus ingat bahwa kamu tadinya adalah tukang sampah. Jazakallah khair Al-Habib Umar yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kami, arahan kepada kami, nasihat kepada kami. Walaupun kami sangat tidak sempurna, tetapi kami tetap berusaha untuk menjadi murid yang baik. Tapi kita lihat Sayyidi Habib Umar, Masya Allah ya, tetap mujahadahnya itu sampai saat ini kita lihat memang beliau kalau tidur minta di bawah, tidak mau tidur di atas kasur spring bed yang nyaman. Beliau memilih kasur, ada namanya kasur Palembang yang biasanya dibuat pondok pesantren itu, yang bisa digulung kasurnya itu. Nah, beliau milih tidur di sana dengan keinginan supaya mudah untuk bangun malam dan puas dengan tidur dalam waktu yang sangat singkat. Masya Allah, kalau kita kan enggak cari spring bed yang tinggi, yang empuk, yang nyaman sehingga tidur itu betul-betul pulas gitu. Kalau beliau itu enggak mau tidur pulas supaya bangun malamnya itu gampang. Walaupun beliau tahu magamnya seberapa kita nggak tahu, tapi tidak meninggalkan sholat sunnah, tidak meninggalkan aurat, tidak meninggalkan zikir. Di dalam kendaraan beliau baca Quran, lepas Quran baca kitab, sampai dikatakan oleh sahabat kita Habib Jamal, karena beliau di pesawat karena perjalanan panjang sama putranya, tidak salah Habib Hamid atau Habib Muhammad, putra beliau, semak-semakan Al-Quran karena sama-sama hafal Quran. Yang ini baca beberapa lembar, kemudian yang satu menyemak, kemudian anaknya baca, Habib Umar nyemak, terus seperti itu. Selesai Al-Quran, selesai, datang santri baca kitab, selesai ini, mungkin istirahat hanya beberapa menit. Semuanya untuk ilmu, semuanya untuk dakwah, semuanya untuk zikir. Malam Allah alam beliau tidur berapa menit malamnya, kita nggak ngomong berapa jam, berapa menit. Tidurnya beliau di mobil sebentar, kadang-kadang di acara itu sebentar, mulai udah selesai. Wallahu alam beliau tidur apa enggak tidur itu. Kita juga bingung kadang-kadang ngajar kita lihat tertidur. Tapi ketika santri itu berhenti baca kitab, langsung diterangkan oleh beliau, ini tidur kok faham. Wallahu alam.
Dari segi akhlak, Masya Allah, selalu senyum sama siapapun, sama musuhnya beliau senyum. Seperti man khalatahu ahabbah, seperti sifat Nabi SAW, siapa yang berkumpul dengannya pasti cinta. Jangankan Rasulullah, itu kita lihat dari sosok Sayyidi Habib Umar, siapapun yang duduk pasti dia cinta. Dan siapapun yang berkumpul dengan beliau merasa dia yang orang yang paling dicintai Habib Umar. Demikian sahabat Nabi. Semua sahabat itu merasa menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Kenapa? Karena ditanya, ketemu, diperhatikan, gak ada dikirim salami. Demikian juga sahabat-sahabat yang duduk dengan Habib Umar, yang kenal Habib Umar, kadang kenal hanya sekali, merasa ya Allah menjadi orang yang dicintai. Akhlak, senyum, tahammul, jabr khatir, menyenangkan orang, selalu berusaha membuat orang itu senang. Taqwa Allah, taqwa luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjangkar umur beliau, ya. Mudah-mudahan Indonesia ini mendapat rahmat rahmah berkah dari beliau dan dari ulama-ulama yang lain. Demikian Sayyidi Habib Umar tahammal sama orang, diperlakukan selama dirinya, dia sabar, dia tahammal, senyum, dibalas dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Berapa banyak orang yang mencaci beliau, bahkan itu tokoh-tokoh kadang-kadang yang salah memahami langkah Habib Umar atau mendengarkan dari sepihak tentang Habib Umar yang dia tidak cross check kebenaran ucapan itu, langsung dicaci Habib Umar. Wah, Habib Umar senyum, tidak membalas sama sekali dengan cacian. Cacian sama sekali tidak dibalas dengan cacian, cacian dibalas dengan senyuman. Ada satu tokoh Indonesia, tokoh gak tahu kabar apa yang sampai kepada beliau tentang Habib Umar sehingga beliau keluar kalimat-kalimat yang gak pantas tentang Habib Umar. Dia tokoh, orang tua dan tokoh. Kita yang gak dicaci, kita marah sama dia, gak terima kita. Tapi karena dia orang tua, tokoh, kita hanya bisa menahan. Guru yang kita cintai, yang kita banggakan dicaci, otomatis kita sakit di hati. Tapi kita lihat akhlak Habib Umar, dan kabar itu sampai ke Habib Umar. Apa akhlak Habib? Apa Habib tinggalkan dia? Habib memerintahkan setiap datang ke Indonesia wajib ziarah berkunjung ke satu orang itu. Diwajibkan setiap ke Indonesia harus ke tempat dia, tanpa dia minta didatangi oleh Habib Umar. Habib Umar yang minta datang ke dia, padahal dia mencaci Habib. Didatangi sama Habib, dihormati sama Habib, diberi hadiah sama Habib. Setiap datang ke Indonesia, walaupun menurut akal Habib gak butuh sama dia, tapi akhlak sekarang berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Habib Umar. Subhanallah. Hakada, bicara tentang Habib Umar tidak akan habis waktu ini, dan belum selesai akhlak beliau, karena beliau adalah menurut kita, kalau ibarat ini beliau meridainya, sunnah Nabi yang berjalan, itulah Sayyidi Habib Umar menurut kita. Mungkin ini penutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini Selasa terakhir bulan Rabiul Awal. Selasa depan sudah kita pergi dan Rabiul Awal meninggalkan kita, tapi kita harapkan Nabi selalu bersama kita. Bulan Rabiul Awal boleh pergi, tapi Nabi nggak boleh pergi di hati kita. Bulan Rabiul Awal boleh meninggalkan kita, tapi Nabi Muhammad tidak boleh meninggalkan kita. Selalu ada di lisan kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di mata kita. Semuanya keindahan ini, akhlak siapapun, semuanya bersumber dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib Umar diam. Setelah diam, ada yang tanya, gimana Habib?
Saya kasih solusi. Apa solusinya? SPP dikurangi jadi $10. Ayo. Loh Beb, ini itu solusinya. Kenapa? Jangan kita berdakwah, kita khidmah kepada agama Allah dan kita dipermainkan oleh dunia. Turunkan $10. Dunia ngejak tulinan aku, tak ke tulinan pisang enggak. Ini pengurus ndase cokot-cokot hadirin. Saya cerita ini dapat dari Sayyid Abdullah bin Ahmad Maulad Dawilah waktu itu, memegang keuangannya. Turunkan 10 apa 15 gitu loh, lupa saya. Pokoknya intinya nggak naik malah turun. Bendaharanya cokot-cokot. Dapat 3 hari. Dapat 3 hari. Ini intinya pondok ini utang untuk makan dan lain-lain itu 1 miliar lebih. Dapat 3 hari, ada orang datang, bawa duit sak koper. Terus datang ke Habib Umar, kata Habib Umar, temuin bendahara. Dikasihkan bendahara uang 4 miliar. Ini kan defisitnya 1 M, kerugiannya. Sama Allah diganti 4 M. Diceluk bendahara. Nek winginane mbok undakno gak teko 4 miliar. Guru saya Habib Umar itu nggak pernah tidur pakai kasur. Karena saya dapat kabar kalau dia tidur di kasur itu bikin tidurnya lebih lelap. Yang baca kitab berhenti. Jadi Nina bubuke iku maca kitab. Jadi baca kitab. Sering saya enggak sekali 2 kali. Sering tidur gitu. Saya pernah waktu itu perjalanan lama. Ya, kemudian beliau wudhu, sholat. Habis sholat, wirid, habis isyraq tidur lagi. Memang waktunya itu makmur, tidak kosong dari hal yang nggak manfaat, ibadah toh. Pernah naik pesawat pribadi, tanya, ini perjalanan berapa? 1,5 jam. Duduk sama anaknya, semaan Quran, podo hafal Quran sebagainya.
Dan ketika mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad, beliau berdiri, buat diri semua. Itu gerbong-gerbong lain itu nggak ada yang kenal sama kita. Semuanya kumpul, maulutan sak gerbong. Ya, sak gerbong maulutan wis kayak di masjid wis. Wis setelah maulid selesai, kalau di Darul Mustafa biasanya setelah maulid ceramah. Beliau setelah qiyam nyuruh Habib Thohir Al-Kaf untuk ceramah. Beb, bicara Habib Thohir, Beb, iki sepur loh Beb. Ceramah Habib Thohir. Nah, saya masih ingat itu ceramahnya beliau, subhanallah, memuji ketika itu. Saya belum pernah di kereta api sholawat seperti ini, maulutan seperti ini. Inilah orang mukmin, kata beliau, harus bangga dengan ibadahnya, dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Kita kan malu sholawatan ngono. Isin rek delok wong rek. Dia nggak malu, dia bangga. Ini ceramahnya Habib Thohir ketika itu seperti itu. Terus yang lain suruh ceramah gantian. Setelah itu terus baca doa. Qad hadara al-majlis waliyun min awliya'illah as-salihin. Demikianlah kalam para ulama tentang sosok Habib Umar bin Hafidz. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.